Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Darmawan Paung dari KPIC semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang media periklanan. Jadi, media periklanan itu adalah sarana komunikasi yang dipakai untuk mengantarkan dan menyebarluaskan pesan-pesan iklan. Para pemasang iklan komersial sering mencari cara untuk meningkatkan komisi produknya, seperti membuat media periklanan. Jadi, ada pun macam-macam media periklanan itu media lini bawah atau bisa kita sebut dengan below the line atau segala aktivitas marketing atau promosi yang dilakukan tingkat retail konsumen dengan salah satunya tujuannya adalah mengambil konsumen supaya aware dengan produknya. Contohnya itu seperti program bonus, hadiah, event dan lain-lain. Adapun kita bahas tadi tentang below the line atau media lini bawah, sedangkan selanjutnya itu above the line atau pemasaran, bisa juga disebut dengan marketing. Jadi pemasaran yang dimaksud ini adalah pemasaran produk atau jasa dengan menggunakan media massa. Contohnya itu media massa seperti televisi, radio, dan media cetak. Bisa juga media cetak ini seperti koran dan majalah. Adapun jenis-jenis media periklanan yaitu iklan media cetak. Jadi karakteristik media cetak ini terbitnya itu harian. Jadi adapun selanjutnya iklan radio, karakteristiknya itu lebih interaktif dengan suara manusia daripada gambar. Adapun selanjutnya yaitu iklan televisi, yaitu karakteristiknya lebih maksimal dengan dukungan media-media lainnya. Tujuan media periklanan ini yaitu perencanaan media periklanan mencari kombinasi berbagai media cetak, elektronik, dan transit dan sebagainya, memungkinkan pengiklan produsen dapat lebih efektif dengan periklanan yang diiklankan oleh produknya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan media periklanan ini yaitu bahwa pesan-pesan akan disampaikan melalui serangkaian media. Jadi perencanaannya media yang tepat dimaksudkan untuk mencapai sasaran komunikasi konsumen secara maksimal dengan biaya yang minim. Penggunaan media ini harus sesuai dengan kebutuhan kreatif iklan yang bersangkutan dan harus diperhatikan mengenai copy iklan, gambar, dan lain-lain, bahwa media periklanan selalu berubah-ubah setiap zamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elisa Putra dari KPC semester 6. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang media periklanan. Langsung saja yang pertama. Media periklanan adalah sarana komunikasi yang dipakai untuk mengantarkan dan menyebarluaskan pesan-pesan iklan. Periklanan atau promosi atau advertising adalah suatu bentuk komunikasi yang ditujukan untuk mengajak orang yang melihat, membaca, atau mendengarnya untuk melakukan sesuatu. Promosi biasanya mencakup nama produk atau layanan dan bagaimana produk dan layanan itu bisa bermanfaat bagi pembeli untuk mengajak calon pembeli potensial untuk membeli atau mengkonsumsi produk tersebut. Berbagai macam media dapat digunakan untuk mengirimkan iklan, meliputi tradisional media seperti koran, majalah, radio, televisi, papan pengumuman, dan surat secara langsung. Baik yang kedua, tujuan dari media periklanan adalah untuk membujuk atau mempengaruhi audiens untuk membuat keputusan yang menguntungkan iklan. Perusahaan periklanan biasanya disewa oleh media untuk memproduksi dan mendistribusikan iklan mereka. Di mana-mana orang melihat ada iklan di televisi, di surat kabar, di papan reklame, di radio, dan di majalah. Saat ini adalah bagian penting dari iklan perdagangan. Melalui periklanan, perusahaan atau orang akan mengiklankan barang atau jasanya. Terakhir, periklanan adalah pemberitahuan yang digunakan untuk membujuk masyarakat tentang berbagai barang jasa yang kesemuanya dimaksudkan untuk mendorong penjualan. Baik yang terakhir adalah kesimpulan. Periklanan adalah pemberitahuan yang berfungsi untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang suatu jasa atau produk. Tujuan periklanan adalah untuk membujuk atau mempengaruhi khalayak untuk membuat keputusan yang mendukung periklanan. Perusahaan periklanan disewa oleh media untuk memproduksi
dan mendistribusikan iklan mereka. Pemasaran adalah penggunaan konten yang membuat orang penasaran untuk mempromosikan produk dan jasa atau barang atau jasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Perkenalkan, nama saya Fauzi Najim Tanjung dari kelas KPIC semester 6. Saya di sini akan mendefinisikan mengenai media iklan. Nah, saya ketahui itu media iklan itu digunakan dalam industri periklanan untuk mengiklankan pesan atau produk di bidang pemasaran online. Media periklanan ini termasuk kategori pemasaran. Nah, media iklan digunakan untuk mengkomunikasikan pesan promosi. Seperti yang kita lihat itu di kalangan lapangan itu seperti spanduk. Nah, kita tahu spanduk itu sebagai media iklan karena dari spanduk itu dia mengiklankan atau mempromosikan suatu barang. Nah, ada juga di tempat radio, papan iklan, bahkan di televisi, di media cetak dan surat kabar. Selalu tuh ada koneksi dekat ke media periklanan. Misalnya nih, dalam suatu siaran radio adalah sarana untuk mengkomunikasikan pesan, dan iklan itu sendiri adalah media iklan. Iklan dalam permainan komputer itu disebut iklan dalam game. Iklan itu di mana-mana kita dapat menjumpainya seperti televisi, TV, bahkan kita saat menonton YouTube pun kita harus melewati sebuah iklan. Jadi menggunakan media iklan itu sangat luas untuk menjaringkan sebuah produk agar luas dan mereka bisa membeli suatu yang kita iklankan. Sekian dari saya mohon undur diri. Terima kasih sudah ingin mendengarkan pendapat dan penjelasan saya. Saya akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahman Rashid dari jurusan Komunikasi semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang media periklanan. Yang pertama, pengertian media periklanan. Media iklan adalah sarana komunikasi yang dipakai untuk mengantarkan dan menyebar luaskan pesan-pesan iklan. Para pemasang iklan komersial sering mencari cara untuk meningkatkan konsumsi produk atau pelayanan mereka dengan cara pelabelan. Dengan cara pengulangan gambar atau nama, produk atau layanan mereka dengan tujuan untuk mengkaitkan kualitas produk dengan labelnya dalam ingatan pembeli. Berbagai macam media dapat digunakan untuk mengirimkan iklan meliputi tradisional media seperti koran, majalah, radio, televisi, papan pengumuman, dan secara langsung. Selanjutnya, macam-macam media periklanan. Yang pertama, below the line, media lin bawah. Below the line adalah segala aktivitas marketing atau promosi yang dilakukan di tingkat retail konsumen dengan salah satu tujuannya adalah merangkul konsumen supaya aware dengan produk kita. Contohnya, program bonus hadiah event, pembinaan konsumen, dan lain-lain. Semua aktivitas ini biasanya dilakukan oleh kantor perwakilan di daerah yang menjadi area pemasarannya. Pada intinya, definisi below the line adalah bentuk iklan yang disampaikan atau disiarkan melalui media massa, dan biro iklan tidak mengut komisi atas penyiaran pemasangannya. Yang kedua, above the line. Pemasaran atau marketing above the line artinya adalah pemasaran yang melakukan pemasaran produk jasa dengan menggunakan media massa. Media yang digunakan biasanya adalah media televisi, radio, media cetak,
koran, majalah, dan lain-lain. Dan saat ini ketika internet sangat booming menggunakan iklan pada search engine atau banner pada situs-situs terkenal. Sifat above the line merupakan media tak langsung yang mengenai audiens karena sifatnya yang terbatas pada penerimaan audiens. Above the line digunakan jika memang pasar yang dituju sangat luas dan sulit atau belum bisa didefinisikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dapaul Laki dari KPIC semester 6. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai media iklan. Definisi media iklan. Media iklan digunakan untuk mengkomunikasikan pesan promosi. Contohnya termasuk spanduk online, tempat radio, papan iklan, iklan televisi, atau di media cetak, iklan di surat kabar. Selalu ada koneksi dekat ke media periklanan. Misalnya, dalam suatu siaran, radio adalah sarana untuk mengkomunikasikan pesan, dan iklan itu sendiri adalah media iklan. Iklan dalam permainan komputer disebut iklan dalam game. Kemudian jenis iklan online. Bentuk media periklanan online yang paling banyak digunakan adalah spanduk. Spanduk dapat disajikan dalam berbagai format. Jadi dalam ukuran dan pixel yang berbeda. Selain itu ada beberapa iklan daring atau iklan pajangan dalam iklan grafis. Nah, pertama ada text link, tautan yang harus menarik perhatian pengguna. Kemudian ada penempatan. Penulis blog menulis artikel yang ditugaskan yang menyebutkan atau berisi penggunaan produk yang dipromosikan. Kemudian ada sponsoring. Sponsor mendukung proyek. Sebagai imbalannya, sponsor disebut dengan nama atau spanduk ditempatkan. Kemudian ada munculan. Bentuk iklan banner yang muncul dan menutupi konten halaman saat membuka situs web. Kemudian ada pencakar langit, adalah bentuk spanduk tingkat tinggi. Itu didefinisikan dengan 600 pixel. Kemudian yang terakhir ada sticky ad. Untuk iklan spanduk yang dibatasi oleh pengguliran pengguna, sehingga mencakup konten hingga pengguna menutup iklan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farhan Ulia akan menjelaskan materi pembahasan kita tentang media periklanan. Nah, yang pertama kita akan membahas dari pengertiannya terlebih dahulu. Jadi, pengertian dari media periklanan adalah segala sarana komunikasi yang dipakai untuk mengantarkan pesan dan menyebarluaskan pesan-pesan pada iklan. Pada prinsipnya, jenis media iklan dalam bentuk fisik itu terbagi dalam dua kategori. Yang pertama, media iklan cetak, dan yang kedua, media iklan elektronik. Nah, media cetak memiliki arti yaitu media yang mengutamakan pesan-pesan visual yang dihasilkan dari proses percetakan. Seperti contoh, iklan pada surat kabar, majalah, poster, maupun brosur. Nah, sedangkan media elektronik memiliki arti yaitu media yang proses bekerjanya berdasarkan prinsip-prinsip elektronik dan elektromagnetis. Seperti contoh iklan pada televisi, pada radio, dan pada internet. Nah, jadi kita juga akan membahas tentang macam-macam dari media periklanan. Media periklanan ini banyak macam-macam contohnya. Ada iklan televisi, ada juga iklan pada radio, ada juga pada iklan online seperti pada di internet. Pada juga ada iklan yang berdasarkan penempatan pada iklan, ada juga iklan media massa, serta ada juga iklan yang tertera pada billboard, spanduk, baliho, papan reklame, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat bisa saya jelaskan tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang media periklanan. Sekian dari saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauji dari Komunikasi Penyiaran Islam ingin menjelaskan tentang media iklan. Jadi media iklan digunakan untuk mengkomunikasikan pesan promosi. Contohnya termasuk spanduk online, tempat radio, papan iklan, iklan televisi, atau di media cetak, iklan di surat kabar. Selalu ada koneksi dekat ke media periklanan. Misalnya, dalam suatu siaran, radio adalah sarana untuk mengkomunikasikan pesan. Dan iklan itu sendiri adalah media iklan. Iklan dalam permainan komputer disebut iklan dalam game. Dalam pemasaran online, pengiklanan menggunakan media iklan di situs web mereka atau untuk pemasaran email. Tujuannya adalah untuk mendapatkan perhatian pengunjung situs web atau penerima surat. Tujuannya adalah membangkitkan minat pelanggan atau dalam e-commerce untuk membuat mereka membeli sesuatu. Cara iklan alternatif termasuk menempatkan iklan di halaman eksternal yang bertaut ke situs web atau penawaran. Jadi ada beberapa jenis iklan online. Yang pertama itu ada text link, yaitu tautan yang harus menarik perhatian pengguna. Yang kedua itu ada penempatan, yaitu penulis blog menulis artikel yang ditugaskan yang menyebutkan atau berisi penggunaan produk yang dipromosikan. Yang ketiga itu ada sponsoring. Sponsor mendukung proyek. Sebagai imbalannya, sponsor disebut dengan nama atau spanduk yang ditempatkan. Yang keempat itu ada munculan. Bentuk iklan banner yang muncul dan menutupi konten halaman saat membuka situs web. Yang kelima itu ada pencakar langit, adalah bentuk spanduk tingkat tinggi yang didefinisikan dengan 600 pixel. Yang keenam itu ada sticky ad, bentuk iklan spanduk yang dibatasi oleh pengguliran pengguna sehingga mencakup konten hingga pengguna menutup iklan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imam Malik. Saya dari Komunikasi Penyiaran Islam C akan menjelaskan materi tentang media periklanan. Yang pertama kita akan bahas dari pengertiannya dulu. Media periklanan adalah sarana komunikasi yang dipakai untuk mengantar dan menyebarluaskan sebuah pesan atau iklan. Nah, jadi media periklanan ini adalah sebuah media yang dibuat untuk menyebarluaskan sebuah pesan periklanan. Nah, ada beberapa macam dari media periklanan. Yang pertama itu ada below the line atau media lini bawah, adalah segala aktivitas marketing atau promosi yang dilakukan di tingkat konsumen dengan salah satu tujuannya adalah mengangkat konsumen supaya mau membeli produk kita gitu. Jadi contohnya itu ada program bonus atau event dan hadiah. Nah, untuk selanjutnya ada above the line, yaitu pemasaran yang melakukan pemasaran produk jasa dengan menggunakan media massa. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis media periklanan. Yang pertama ada media iklan media cetak, yaitu karakteristik dan keunggulan media cetak, terbit harian, mingguan, dan bulanan. Jadi banyak periklanan itu terbit setiap harinya di media cetak. Selanjutnya ada jenis media iklan televisi. Karakteristiknya dia kesannya realistik, media hiburan yang populer. Dia biasanya kalau di televisi ini lebih efektif dia untuk penyiarannya. Selanjutnya ada iklan radio. Karakteristik iklan radio ini waktu transmisi tak terbatas.
Jadi selama ada siaran radio, situlah ada siaran pemberitahuan iklan. Tujuannya dari media periklanan ini adalah perencanaan media periklanan mencari kombinasi berbagai media cetak elektronik. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan media periklanan, bahwasanya pesan-pesan yang disampaikan melalui serangkaian media. Perencanaan media yang tepat dimaksudkan untuk mencapai sasaran komunikasi. Jadi intinya yang perlu diperhatikan itu kita harus tepat sasaran dalam memunculkan periklanan, itu harus tepat sasarannya. Nah, untuk selanjutnya itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Najim dengan NIM 0111192067 menjelaskan ini strategi pemilihan media periklanan. Memilih yang pertama itu milih audiens sasarannya. Syarat pertama yang harus dipenuhi agar strategi media berhasil adalah menentukan audiens sasaran. Yang kedua, menentukan tujuan media. Itu aspek kedua dari strategi media adalah yakni menentukan tujuan khusus. Selanjutnya tujuan media periklanan. Tujuan perancangan media periklanan yakni mencari kombinasi dengan media cetak, elektronik, luar ruang, transit, dan sebagainya. Kemungkinan periklanan atau produsen dapat menyampaikan pesan-pesan iklan, produk atau jasa dengan cara yang paling efisien dan efektif kepada klien dalam sasaran potensial terbesar. Selanjutnya ada jenis-jenis media periklanan. Yang pertama, iklan media cetak. Yang kedua, iklan radio. Yang ketiga, ada iklan televisi. Kita masuk yang pertama, iklan media cetak. Karakter dan keunggulan media cetak yakni terbit harian, mingguan, bulanan. Bisa menyenangkan banyak iklan serta berturut-turut. Selanjutnya, iklan media cetak itu ada iklan yang bersifat informatif dengan narasi yang cukup panjang jika memang diperlukan. Selanjutnya, pengertian iklan radio yakni karakteristik radio yakni waktu transmisi itu nggak terbatas itu. Selanjutnya, lebih interaktif dengan suara manusia dan musik, dapat mewakili emosi kita tertentu. Selanjutnya ada iklan televisi, karakteristiknya yakni kesan realistik, media hiburan yang populer, repetisi ideal untuk pedagang eceran. Selanjutnya yang terakhir tuh bisa lebih maksimalkan dengan mendukung media lainnya, misalnya majalah atau koran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.